Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan yang berkaitan tentang masalah hukum non-muslim masuk tempat ibadah kaum muslimin, yaitu masjid. Para ulama kita berbeda pendapat jika diklasifikasikan menurut jenis masjidnya menjadi dua kelompok. Pertama, kita akan bahas tentang masalah hukum non-muslim masuk Masjidil Haram. Kalau dari sudut pandang ini, maka para ulama, yakni dari kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, itu membolehkan non-muslim, baik orang kafir, musyrik, untuk masuk Masjidil Haram. Ya, untuk masuk Masjidil Haram menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Cuma untuk Hanafiyah itu berlaku secara mutlak, baik ada hajat atau tidak, baik ada izin atau minta izin atau tidak, itu diperbolehkan. Sedangkan untuk Malikiyah itu membolehkan dengan syarat izin dan kondisi aman. Jadi ini untuk yang Masjidil Haram, Hanafiyah dan Malikiyah intinya membolehkan dengan penjelasan yang sudah kita sebutkan tadi. Adapun kelompok kedua, yaitu madhab Syafi'iyah dan Hanabilah, itu melarang secara mutlak non-muslim untuk masuk area Masjidil Haram, ya, baik untuk satu keperluan atau tidak, dengan izin atau tidak. Intinya kalau menurut Syafi'iyah dan Hanabilah itu tidak diperbolehkan. Ini untuk poin pertama, ya, ketika masjidnya itu adalah Masjidil Haram. Yang kedua, sedangkan untuk masjid di selain Masjidil Haram, yaitu Masjid Nabawi, masjid selainnya, termasuk masjid-masjid kita di Indonesia ini, maka hukum non-muslim masuk masjid-masjid seperti ini adalah diperbolehkan menurut mayoritas ulama atau jumhur ulama. Bahkan hampir semua ulama membolehkan. Tapi mereka memberikan satu batasan-batasan tertentu atau syarat-syarat tertentu, yaitu bahwasanya mereka ini masuk masjid dengan izin dari masyarakat muslim setempat atau pengurusnya. Kemudian yang kedua, ada uzur atau ada hajat, kebutuhan di situ, misalkan untuk istirahat atau mungkin untuk berteduh atau yang semisalnya. Kemudian yang ketiga, tidak mengotori masjid dengan sesuatu yang najis, ya. Jika tiga hal ini terpenuhi, maka menurut mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, itu diperbolehkan untuk masuk masjid-masjid seperti ini, yaitu masjid-masjid di luar Masjidil Haram, ya, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah kita sebutkan tadi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dua poin di atas, baik yang berkaitan dengan Masjidil Haram ataupun selain Masjidil Haram, itu didasarkan kepada surat At-Taubah ayat 28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal musyrikuuna najasun, orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka itu masuk mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Di sini ulama Hanafiyah berpendapat memahami ayat ini bahwa larangan fala yaqrabul Masjidil Haram, jangan mereka itu mendekati Masjidil Haram atau masuk Masjidil Haram, itu maksudnya larangan ini bukan larangan yang bersifat umum atau bersifat mutlak, tapi larangan di sini adalah larangan yang bersifat khusus. Jadi yang dilarang menurut mereka, ulama Hanafiyah, itu adalah dilarang mereka ini, orang-orang musyrikun itu, untuk melakukan haji dan umroh dalam kondisi oryanan, dalam kondisi telanjang setelah tahun ini. Tahun itu yang dimaksud adalah tahun 9 Hijriah. Jadi ini larangannya sifatnya spesifik, bukan larangan umum. Makanya ulama Hanafiyah itu membolehkan kaum non-muslim untuk masuk area Masjidil Haram, ya, secara mutlak. Yang penting bukan sedang melakukan haji atau umrah dalam kondisi telanjang. Jadi untuk hal lain di luar itu maka diperbolehkan menurut Al-Hanafiyah. Adapun ulama yang lain tadi sebutkan
Syafi'iyah dan Hanabilah itu memahami lain juga, bahwa larangan ini memang larangan untuk masuk Masjidil Haram secara khusus. Ya, masuk Masjidil Haram memang itu dilarang. Mau haji umroh dalam kondisi telanjang atau tidak, ada keperluan atau tidak, minta izin atau tidak, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah itu dilarang berdasarkan ayat ini, karena ayat itu nasun, ya, secara teks, secara gamblang menyebutkan fala yaqrabu al-masjidal haram, maka janganlah mereka untuk masuk Masjidil Haram. Kemudian untuk selain Masjidil Haram, ya, makanya tadi disebutkan mayoritas ulama atau hampir semua ulama dari empat madhab, ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, itu membolehkan non muslim masuk masjid, ya, non muslim masuk masjid diperbolehkan. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada dalil yang secara spesifik melarang hal itu. Dan al-aslu asalnya, al-aslu fil asya al-ibah. Jadi asal segala sesuatu kan hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Sementara tidak ada dalil yang melarang untuk non muslim masuk masjid selain Masjidil Haram, karena yang ada larangannya itu secara khusus hanya Masjidil Haram. Maka teksnya kan berbunyi fala yaqrabu Masjidil Haram. Jadi yang dilarang untuk dimasuki hanyalah Masjidil Haram, sedangkan masjid-masjid lain itu tidak ada larangannya, sehingga kepada atau kembali kepada hukum mubah, ya, sebagaimana kaidah yang sudah kita sebutkan. Dan pendapat mayoritas ulama ini kuat, ya. Artinya non muslim masuk masjid itu juga tidak masalah, selama tadi, ya, minta izin, yang kedua ada keperluan atau hajat, ya, hajat keperluan. Yang ketiga itu adalah tidak mengotori masjid dengan sesuatu yang najis, maka itu memang diperbolehkan. Itu kuat sekali karena ayatnya tidak berbicara, tidak melarang, karena hanya melarang secara khusus Masjidil Haram. Kedua, kalau kita perhatikan fakta-fakta yang ada itu justru memang menunjukkan bolehnya mereka untuk masuk masjid, ya, kaum muslimin. Seperti misalkan di zaman itu Abu Sufyan itu masuk Masjid Nabawi. Abu Sufyan itu masuk Masjid Nabawi dalam kondisi beliau itu berstatus sebagai seorang musyrik. Kemudian juga rombongan Bani Thaqif, ya, rombongan Bani Thaqif, tamu mereka ini juga masuk Masjid Nabawi. Kemudian juga ada seorang namanya Thumamah bin Athal yang waktu itu ditawan, diikat di dalam Masjid Nabawi juga, ya. Ada juga Umair bin Wahab itu masuk Masjid Nabawi, ya, dan seterusnya. Nah, fakta-fakta ini menunjukkan kalau seandainya non muslim itu dilarang masuk masjid, ya, secara mutlak tentu akan diingkari oleh Rasulullah SAW. Padahal waktu itu Rasulullah SAW mengetahui, sebagian melihat dan tidak mengingkari. Itu artinya takrir, penetapan bahwa hukum dalam masalah ini adalah boleh. Jadi selama non muslim itu masuk masjid dengan syarat dan ketentuan yang sudah kita sebutkan, maka tidak ada masalah. Misalkan ada non muslim istirahat di masjid, ya, numpang istirahat di masjid. Ada non muslim yang kehujanan kemudian numpang berteduh di masjid atau semisal itu, maka insya Allah tidak ada masalah ketika memenuhi 3 syarat yang sudah kita sebutkan tadi, ya. Bahkan kalau menurut Hanafiyah itu lebih luas lagi. Seandainya kehujanan mampir masjid tanpa izin pun diperbolehkan, ya, secara mutlak, nggak masalah gitu. Kalau menurut Hanafiyah itu lebih longgar lagi. Atau untuk istirahat kelelahan, numpang di masjid misalkan istirahat juga diperbolehkan, bahkan tanpa izin pun diperbolehkan oleh Al-Hanafiyah. Nah, ini seperti itu jamaah sekalian. Kemudian begini, bagaimana kalau mereka itu masuk masjidnya untuk beribadah, ibadah menurut versi ibadah mereka sendiri, atau ibadahnya itu mengikuti versi ibadahnya umat Islam. Maksudnya non muslim masuk masjid tapi ibadah, ya, ibadah mereka sendiri atau ibadah mengikuti ibadahnya umat Islam. Kalau dalam hal ini, maka ini tidak dibenarkan, ya, karena ini sudah terjadi percampuran keyakinan. Kalau dalam hal-hal keyakinan seperti ini, umat Islam adalah sudah punya
batasan yang jelas bahwasanya lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jadi kalau urusan ibadah, urusan keyakinan itu sendiri-sendiri, tidak bisa non muslim ibadah dengan versi mereka kemudian ibadahnya tempatnya numpang atau pas singgah di masjid kaum muslimin. Ini tidak dibenarkan. Atau sebaliknya, mereka masuk masjid ibadah tapi mengikuti ibadahnya umat Islam. Ini juga ritual-ritual ibadah khusus kaum muslimin. Ini juga tidak dibenarkan. Kecuali misalkan sekedar begini ya. Ada non muslim masuk masjid, di situ ada pengajian. Pengajian mereka duduk ikut mendengarkan. Ini bukan masuk ranah ibadah. Tidak ada masalah kalau sekedar ikut mendengarkan pengajian. Siapa tahu nanti mereka mendapatkan hidayah dan akhirnya masuk ke dalam Islam. Tapi kalau mengikuti ibadahnya umat Islam, sholat misalkan, ya tidak pas ini. Atau bahkan mereka melakukan ibadah sendiri. Oleh karena itu, kaitannya dengan pemberitaan dan video yang viral, ada sebagian biksu yang diberitakan singgah di satu masjid di Temanggung, Jawa Tengah. Maka dalam menghukumi masalah ini kita perlu ekstra hati-hati. Saya tidak menghukumi secara pasti benar salahnya, tapi perlu kita cross check, kita tabayun mereka itu singgah untuk apa, sedang apa, dan melakukan apa, dan nanti baru bisa kita hukumi sesuai perincian yang sudah saya sebutkan sebelumnya tadi. Ya, yang penting kita perlu hati-hati dalam menghukumi satu masalah, apalagi nanti sampai menyudutkan kepada pihak-pihak tertentu dalam masalah ini. Sementara kita belum tahu duduk permasalahannya detailnya seperti apa. Ingat, ada satu kaidah fikih yang berbunyi al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwuri, bahwa hukum kepada sesuatu itu merupakan bagian dari tasawur, deskripsinya. Permasalahan itu seperti apa? Ya, penjelasan fakta realnya itu seperti apa? Jangan sampai kita menghukumi sesuatu dengan asumsi kita atau menghukumi sesuatu dengan praduga kita, sementara kita belum yakin sesungguhnya kejadiannya itu seperti apa. Ya, kalau sekedar singgah ya tidak ada masalah. Sekedar singgah tidak ada masalah, itu toleransi yang dibenarkan juga. Tapi kalau sudah beribadah, nah itu nanti jadi masalah sebagaimana keterangan yang sudah kita sebutkan. Semoga bermanfaat keterangan singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.